Kok nggak muncul? Oh, saya mau ngerekam. Oh, nah. Ya, reformasi pola hidup atau sesuai dengan judul bukunya yaitu Sekatsu Kaizen. Di sini ya, Sekatsu Kaizen. Di sini. Nah, Sekatsu Kaizen ini artinya ya itu tadi, itu sendiri artinya ya, reformasi pola hidup. Nah, ini yang terutama ini yang paling penting ya. Sebentar. Ya, jadi reformasi pola hidup, Sekatsu Kaizen. Kaizen itu kan artinya perbaikan gitu ya, reformasi ya, seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Sebelumnya ada namanya 5 poin di sini. Masih ingat ya, Minasang, falsafah negara baru nih. Jadi ketika Jepang itu berubah menjadi negara modern ya, setelah sekian lama menjadi negara feodal, eh, akhirnya Jepang ini mengalami masuk ke dalam fase modernisasi atau modernisasi ini disamakan dengan apa, Minasang? Modernisasi, Westernisasi. iya, Westernisasi. westernisasi ya, atau pembaratan ya, pembaratan. Makanya waktu itu saya bilang di dalam westernisasi ini sebenarnya ada pro kontra ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro biasanya yang menuju eh, kemajuan, biasanya yang pro dengan kemajuan Jepang. Jepang kalau mau maju harus mengikuti Barat. Tapi ada juga yang kontra memang ya, merasa kayak nilai-nilai Jepangnya jadi kurang ya dengan adanya westernisasi seperti itu. Ya. Kita lihat di sini ya, falsafah negara baru di sini. Nah, kita lihat dulu ya. Apa saja di sini falsafah negara baru? Libatkan publik dalam diskusi dan mengambil semua keputusan. Jadi, publik atau masyarakat tetap dilibatkan ya. Kemudian seluruh elemen masyarakat ini bersatu dan proaktif terlibat dalam tugas kenegaraan. Jadi tidak hanya pejabatnya saja, tapi masyarakat juga ikut ya. Kemudian seluruh rakyat ini proaktif mengejar cita-cita masing-masing. Kemudian, nah ini yang dua dua terakhir ini Minasang ya. Dua terakhir contohnya apa Minasang kita baca? Uang, uang Uang tradisi lama. Uang tradisi lama yang hambat kemajuan segala hal harus diputuskan berdasarkan hukum keadilan universal. Kemudian, Kejayaan pengetahuan dunia, ke seluruh dunia demi kejayaan negara. dua di sini, hai. Dua ini yang paling penting ditekankan dalam Sekatsu Kaizen yaitu membuang tradisi lama yang menghambat kemajuan ya. Waktu itu di bab 4 sudah kita bahas kemarin banyak sekali ya. Kemudian mengejar ilmu pengetahuan ke seluruh dunia demi kejayaan negara. Di sini ya jadi ini yang dianggap yang paling penting ya. Jadi karena mereka ekspansi besar-besaran ke negara barat untuk apa? Bukan untuk eksploitasi sebenarnya malah untuk mengambil ilmu gitu ya apa yang bisa dicontoh ya. Nah, ini di sini adalah mereka mereformasi tradisi yang tidak sesuai dengan norma-norma modern. Ya, misalnya seperti apa di sini salah satu contohnya adalah misalnya seperti ini. Dulu memang apa namanya di Jepang ada seperti itu ya budaya yang memang jatuhnya budaya tidak tahu malu gitu ya. Budaya tidak tahu malu di sini apa namanya dianggap tidak beradab sama orang Barat ya. Kalau kita bisa lihat seperti ini misalnya, ini atlet apa nih Minasang? Sumo. Sumo, Sumo. sumo. Sumo, Oke. sumo. Sumo. Kalau Minasang lihat Sumo. sumo kan gitu ya tampilannya ya sumo itu ya. Kalau dilihat-lihat waktu itu kan yang di bagian bab 4 ya rekayasa, di sini rekayasa budaya Jepang di mana budaya Jepang tuh banyak sekali rekayasanya ya. Seakan-akan sudah ribuan tahun. Nah, ini kalau kita lihat sumo itu kan dari seperti itu ya, dari tampilannya seperti itu sebenarnya adalah hiburannya rakyat jelata ya kan, tapi di refine, diperbaiki, diperbagus supaya jadi kokugi di sini ya. Ada yang tahu Minasang kokugi maksudnya apa? Kokugi adalah olahraga Olahraga nasional. nasional Jepang. So desu ne. Ya, olahraga nasional Jepang ya. Seakan-akan inilah sumo, olahraga nasional Jepang. Padahal kalau dilihat sejarahnya dia itu hanya olahraga rakyat jelata. Di sini tapi dihadirkan kaisar supaya seakan-akan apa namanya ini adalah berbudaya gitu ya. Ini ada memang larangan telanjang di depan umum. Ini dulu ada budaya namanya Danjokong Yoku di sini ya. Danjokong Yoku. Jadi Jepang ini kan ada budaya seperti Sento gitu ya, Sento atau Ofuro atau Onsen. Minasang tahu Sento nggak? Sento. Sento. Apa itu Sento? Dan umum kan tuh. Apa?
Sento. Pemandian umum. Pemandian umum ya betul. Sento. Desnya pemandian umum ya. Sento. Kalau nggak salah gini ya kanjinya ya sento ya ini sama seperti onsen tapi kalau onsen kan dari mata air alami ya tapi kalau sento itu kayak yang apa namanya onsen buatan gitu pemandian umum desne jadi di sini tidak dibedakan dulu namanya Danjo Konnyoku ya jadi eh, apa namanya dianggap sebagai apa ya namanya dianggap tidak beradab ya seperti itu. Nah, kemudian di sini selain ada yang larangan itu ada juga himbauan untuk tidak mabuk-mabukan. Jadi dulu itu kalau Jepang itu mabuk-mabukan sambil meracau ya, sambil apa sambil mengganggu ketertiban umum. Di sini mabuk-mabukannya ya. Kalau minasang bisa lihat meme-nya itu di Jepang, meme tentang orang mabuk ya, orang mabuk apa misalnya sampai berdiri di tengah jalan atau tiduran di pinggir jalan gitu ya. Nah, ini di sini saat itu masyarakat itu minum sake dan mabuk-mabukan itu pemandangan sehari-hari ya. Nah, di sini pemerintah bilang bahwa konsumsi alkohol itu dianggap pemborosan, mabuk-mabukan membuat rakyat malas bekerja. Di sini konteksnya malas bekerja karena saat itu Jepang itu kan perlu apa ya maksudnya beda dengan sekarang. Mungkin sekarang orang mabuk-mabukan tapi masih giat bekerja. Justru mabuk-mabukan setelah karosi, bukan karosi ya maksudnya setelah apa namanya capek bekerja. Kalau dulu itu masalahnya tidak serajin sekarang ya, tidak segila kerja sekarang. Nah, itu kan akan menghambat ya. Ini sedang membangun lagi sibuk-sibuk membangun bangsa malah males-malesan. Nah, ini yang jadi kendala. Di sini ya, akhirnya produktivitasnya menurun dan memicu pertikaian atau kriminalitas ya. Nah, di sini kita lihat di sini ya ada tokoh-tokoh barat ya. Sekali lagi ada tokoh-tokoh barat seperti Harry Smith Parks ini mendukung kampanye anti alkohol bagi para saat itu ABK ya, anak buah kapal. Jadi waktu itu kan eh, kapal-kapal barat itu kan ke Jepang ya, mendarat ke Jepang. Nah, di situ banyak sekali anak buah kapal yang mulai singgah dan menetap sementara di kota-kota pelabuhan Jepang. Ternyata para ABK ini pada suka mabuk-mabukan dan itu menghambat apa ya produktivitas kerja ya, jadi tidak efisien. Sampai di sini ada namanya asosiasi anti alkohol bagi orang Jepang di Yokohama di sini. Nah, di sini kan mungkin karena dari barat ya, jadi mereka membawa agama di sini misionaris Kristen ini biasanya apa namanya? Kemarin kan sudah kita bahas ya bahwa mereka berusaha untuk menjadi eh, penyumbang atau memberikan sumbangsih terbesar bagi kemajuan Jepang. Jadi gimana caranya yaitu dengan mengkampanyekan anti alkohol ya, di mana anti alkohol ini ternyata banyak mudorotnya, banyak bahayanya ya seperti itu. Nah, di sini mereka juga menyebarkan semangat agama atau puritanisme ya, misalnya seperti foya-foya, mabuk-mabukan ini dosa ya saat itu. Nah, kemudian di sini ada juga sampai selain dia ada juga Taro Ando yang membuat asosiasi anti alkohol di Tokyo ya. Atau federasi ini bacanya apa Minasang coba dibaca bahasa Jepangnya. Nihong Nihon Kinshu. Nihon Kinshu Domi. So, desnya Kinshu ya. Kinshu berarti larangan sake ya, kinshi. Sake kinshi. Nihon Kinshu Domi. Desnya. Hai, Nihon Kinshu Domi itu Federasi Anti Alkohol Jepang. Desnya. Nah, ini apa ya? Mereka ini ternyata menerbitkan majalah bulanan dan proaktif mensosialisasikan bahaya minuman alkohol bagi kesehatan dan ekonomi rumah tangga. Desnya. Jadi mereka kalau kita lihat ya Minasang ya asosiasi-asosiasi. Jadi Jepang ini sebagai langkah konkretnya mereka itu tidak hanya teori aja ya, tidak hanya teori doang, tapi mereka bikin secara konkret apa? Bikin asosiasi. Sampai sekarang asosiasi itu banyak sekali di Jepang ya. Kalau Minasang pengen bahas nih, pengen nulis tentang asosiasi-asosiasi, bagus sekali ya, banyak sekali. Misalnya sampai asosiasi apa tuh namanya? Misalnya makanan sehat Jepang itu sampai ada gitu ya. Di setiap apanya namanya daerahnya punya menu masing-masing ya. Saking semuanya itu diatur serba teratur gitu ya. Nah, kemudian selain itu dalam itu ada juga namanya modernisasi pola asupan gizi atau pangan. Nah, masih ingat Minasang kemarin yang saya bilang masih pada nyimak nggak nih Minasang yang lain? Pola makan.
pola asupan gizi atau pangan nih. Kedengeran suara saya, ini Deska? Kedengeran. Kedengaran saja. Yang lain masih nyimak ya? Baik. Ya. Jadi ini modernisasi pola asupan gizi ya. Kemarin kan saya sudah bilang ya bahwa Jepang zaman dulu itu apa namanya eh, tidak makan daging ya kan? Makanya kemarin saya berikan paper tentang larangan daging atau budaya daging ya seperti itu ya. Karena dulu memang Jepang tidak punya peternakan hewan sampai menjelang Meiji ya. Dan kenapa? Saat itu karena hewan ini dianggap suci ya, jadi tidak boleh dibunuh ya. Makanya mereka tidak makan daging, tidak makan beef, tidak makan sapi, kambing dan sebagainya. Dan itu dari alasan agama ya seperti itu. Nah, di sini Kaisar Meiji setelah kedatangan orang Barat mereka kaget. Oh, orang Barat ternyata tinggi besar, sehat gitu ya. Ternyata mereka minum susu dan makan daging. Nah, dari situlah karena prinsip westernisasi itu mereka mencontoh Barat. Ayo kita makan daging sapi supaya kita terlihat beradab atau seperti orang Barat ya. Padahal eh, ratusan tahun Jepang tidak bahkan tidak makan daging ya. Nah, di sini kita lihat apa namanya modernisasi pola asupan gizi ini ya sebenarnya tadi ya. Tadi intinya bahwa Buddha itu sudah lama masuk ke Jepang abad ke-6. Kemudian ahimsa itu ya ajaran yang tidak membunuh hewan mungkin itu termasuk sampai kaisar ini bilang dilarang membunuh binatang. Tapi akhirnya datangan orang Barat, Kaisar Meiji memberi panutan makan daging sapi. Akhirnya pola makan sehat adalah pola makan yang dianut oleh orang Barat, ya, minum susu, makan daging, keju, dan itu mulai menyebar ke seluruh Jepang. Nah, kita bisa lihat di sini Minasang, beberapa makanan Jepang yang menjadi rekayasa budaya nasional, ya, national brandingnya Jepang. Contohnya apa aja Minasang? Contohnya apa? Sare raisu, Hai, kare sukiyaki, raisu, terus sukiyaki, terus terus koroke. uroke. Coba kita lihat, emang ini asli Jepang ya. Kalau dilihat-lihat, eh ya namanya jelas nama-nama Jepang, sukiyaki gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat, wah daging sapi di sini, daging sapi. Oh lah Jepang aja dulu nggak makan daging sapi katanya takut gitu kan. Terus ada koroke. Nah kesannya adalah buatan Jepang ya kan kesannya adalah ini made in Japan. Tapi padahal ini adalah hanya rekayasa budaya Jepang yang dibuat oleh Jepang untuk national branding mereka ya dimodifikasi sesuai dengan lidah rakyat Jepang ya. Nah, selain itu juga ada apa lagi Minasang? Selain modernisasi pangan, ada tiga berarti ya sandang, pangan dan papan. Nah, berarti ini adalah modernisasi tentang sandang. Maksudnya apa Minasang? Sandang itu Sandang adalah pakaian. 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 So, di sini sandang ini adalah pakaian. Kalau kita lihat Minasang ya, pakaiannya orang Jepang setelah zaman Meiji. Coba kita lihat ini. Misalnya, Kaisar Meiji nih, Minasang lihat gambarnya. Apakah ini eh pakaian Jepang seperti ini? Bukan pakaian Eropa. Ini adalah pakaian militer ala-ala Jerman ya, ala-ala Eropa. Di sini ala-ala Prusia saat itu negeri Prusia ya. Baik. Kalau kita lihat lucu ya sebenarnya Jepang loh baru sesaat sebelum Meiji aja masih pakai chonmage ya kan Minasang tahu kan seperti yang fotonya Iwakura si Setsudang yang misi Iwakura ya di mana Iwakuranya masih pakai chonmage itu yang rambutnya dikebelakangin ada botak gitu ya terus pakai kimono hakama belakangnya sudah pakai jas itu sebelumnya tidak seperti itu ya. Nah, di sini ternyata ada modernisasi pakaian. Ini juga diatur sama pemerintah ya. Jadi pejabat pemerintahan, anggota parlemen, semuanya laki-laki ini biasanya berpakaian ala barat, sudah pakai yofuku, pakai jas. Makanya kita bisa paham ya kosakata bahasa Jepang ada eh waf wafuku ya. Kok saya lupa yofuku ya sama Dua suku. sama baju barat kan Ah, kita ngomongnya baju baik. barat. Ya karena memang bajunya tidak seperti itu dulu Jepang ya. Sementara kalau wanita sama anak-anak biasanya masih tetap pakai kimono, kecuali ibu-ibu kalangan atas ya. Ibu-ibu kalangan atas biasanya juga sudah mulai pakai yofuku ya. Misalnya setelan jas, jaket gitu ya, setelan atasan ya, sampai panjang atau roknya misalnya selutut, kemudian pakai topi, pakai kalung gitu ya. Itu ya seperti ala-ala orang Eropa. Nah, di sini dibagi dua yaitu pakaian ala Jepang biasanya untuk apa Minasan? Pakaian ala Jepang ranahnya apa? Bedanya apa? Ranah privat uci-uci. So, desu ne. Baik.
Kalau Jepang ranah privat atau rumah gitu ya, tapi ketika ranah publik atau kantor, sekolah, tempat umum mereka menggunakan pakaian ala barat ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya kalau seragam bahasa Jepangnya apa tuh seragam? Safeku. Seifuku. Iya, kalau kita lihat seifuku kan itu eh dari mana gitu kan itu kan jelas-jelas pakai jas ya, orang Jepang itu orang barat kan ya, orang asli maksudnya dari sana gitu ya. Selain itu ada juga reformasi melalui pendidikan ya. Di sini saat itu wajib belajar tingkat SD, minimal SD ya waktu itu. Ini sesaat sebelum perang ya. Kemudian kurikulumnya diatur pemerintah pusat. Poin utamanya adalah pengajaran apa Minasang? Apakah calistung gitu? Eh, Moral saja. Moral, so desne moral yaitu disiplin dan tepat waktu ya. Jadi ini yang kita lihat kenapa Jepang orangnya disiplin dan tepat waktu. Ini bukan sesuatu yang dari ribuan tahun yang lalu, bukan dari prinsip Bushido, bukan dari karena keturunannya Amaterasu Omikami ya, tetapi karena Jepang menuju westernisasi, menuju peradaban baru, sehingga apalagi Jepang menjadi contoh ya kan, suri tauladan bagi bangsa Asia, Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia gitu kan. Masa sebagai eh, suri tauladan tidak punya apa namanya, tidak punya sesuatu yang untuk jadi panutan ya kan. Nah, itulah Jepang kenapa dia punya etika, punya disiplin, punya tepat waktu ya. Nah, ini di sini siapa panutannya? Panutannya adalah tokoh barat yang dianggap bermoral gitu ya. Nah, ini contoh-contoh para tokoh barat ya, panutan Jepang di sini dalam pendidikan moral. Contohnya siapa saja? Contohnya Minasang bisa sebutkan beberapa saja. Coba yang lain mana nih suaranya? Hai, contohnya siapa aja? Benjamin Franklin, Franklin, ada Florence Edison, Nightingale, Edward Jenner, Edward Jenner, Washington, Abraham George Lincoln, Washington, Socrates, Abraham H.P. Lincoln, Horatio Diga Nelson, Augustus, C. Christopher Columbus, Columbus, H.F. Horatio Nelson. Aguseau, Socrates. ini bisa dipanggil Pak Agus ini ya, Agus gitu, Agus ya. Kalau kita lihat ini adalah tokoh-tokoh para Eropa kan, tokoh-tokoh orang Barat. Di sini panutannya tadi ya itu semuanya. Jadi segala hal berbau Barat, westernisasi ya. Apapun dicontoh ya. Tadi selain pakaian, apa semua orangnya pun dicontoh karena memang belum ada contoh yang menjadi panutannya Jepang ya. Ya udah kita nyontoh orang tokoh-tokoh Amerika, tokoh-tokoh Eropa yang jadi perubahan misalnya seperti apa. Dan dari pemikiran mereka itu diambil menjadi sumber moral ya, sumber oh seperti ini untuk apa namanya menjadi maju negaranya ya. Seperti itu. Contohnya kita lihat dari 13 prinsip hidupnya Franklin. Ini kemarin kita sudah baca ya, yaitu salah satunya seperti apa namanya menjaga kebersihan tepat waktu gitu ya. Ini sebenarnya adalah prinsip hidupnya Benjamin Franklin ya. Jadi ini sebagai patokan, panutan. Oh, kita tuh harus nyontek itu tuh. Oh, ya, kalau negaranya mau maju harus serempak, harus mengikuti panutannya gitu. Siapa panutannya ya orang-orang Barat ini ya. Bahkan ini ada ya, tadi Henry Francis de Augusto ya, mau bahasa Prancisnya gimana ini ya. Ini ternyata dia mengajarkan ya bahwa waktu adalah uang, time is money. Nah, itu kan juga sebenarnya ajaran Barat ya, tidak tidak murni ajaran Jepang ya. Jadi kalau mau maju itu eh, kita jangan buang-buang waktu ya. Even ngapain ngapain kayak pokoknya ngapain jangan cuma bengong ya, nggak ngapa-ngapain, nunggu juga at least baca ya. Makanya kita bisa lihat orang Jepang nggak jarang ada yang bengong ya. Kalau di kereta mau baca HP-an gitu ya, baca banyak banget orang-orang baca gitu ya. Lebih itu sebenarnya juga nyontek dari Barat di sini. Kemudian di sini kita lihat Minasang ya. Ini juga kemarin saya share itu ya. Apa sih namanya? Hmm, paper ya tentang jam ya Minasang ya, jamnya orang Jepang. Ternyata jam ini juga menjadi concernnya Jepang ya, karena memang dari situ dia kan pengen jadi negara maju. Nah, kenapa nih tentang jamnya Jepang kalau dibandingin dengan jam-jamnya Swiss Amerika gitu misalnya? Apa nih Minasang? Kesimpulannya kenapa? Jam buatan Jepang Jam buatan ketepatannya jam buatan Jepang ketepatannya paling rendah. Paling rendah. So, di sini jam buatan Jepang ketepatannya paling rendah. Jadi kayak
telat beberapa menit aja ya, sementara Swiss sama Amerika ini bisa tepat waktu gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi seperti apa ya? Kalau Jepang ini kan masih memegang erat ketepatan waktu ya, tepat waktu. Bahkan orang Jepang sendiri stres sebenarnya ya. Maksudnya benar-benar tidak mentolerir telat 1 menit gitu ya. Itu sebenarnya juga menjadi apa ya? Menjadi isu yang sedang hangat dibahas ya. Bikin stres juga kayak gitu ya. Apa namanya, telat 1 menit aja langsung ini ya. Tapi kalau telat juga kadang kita kesel gitu kan. Misalnya kita janjian ngaret gitu kan, aduh nyebelin banget ya. Tapi kalau saya lihat misalnya nih, ikut webinar atau apa gitu ya, Amerika atau Eropa misalnya, mereka perasaan masih ada telat-telatnya gitu ya, masih ada telat-telatnya lah, masih ya telat 5 menit masih oke. Tapi kalau Jepang kayak nggak mau banget gitu ya. Padahal sumber dari mereka aja, sumber merekanya aja sekarang mungkin mulai kendor gitu ya. Hai. Nah, Minasang kenal nggak Bapak ini? Siapa Bapak ini Minasang? Ada di mana nih Bapak ini? Pernah lihat Bapak ini Minasang? Halo, di Belum mana? sampai. Di uang kertas Iya, ini. di uang kertas. Disney Oh, betul. Di uang kertas yang paling baru ya Minasang. Waduh ini lemot nih apa? Ah ya nih, 10.000 yen ya Disney, 10.000 yen. Yang paling baru adalah gambarnya Shibusawa Eiichi, so Disney. Nah seperti ini ya. Jadi yang siapa ini namanya? Ini pendiri Keio ini namanya siapa? Fukuzawa Yukichi sudah tidak ada, tapi maksudnya kalau masih punya 10.000 yen yang lama masih berlaku sih. Tapi yang baru itu yang seperti ini ya, Shibusawa Eiichi. Jadi biasanya tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi Jepang ini yang diangkat jadi uang paling besar gitu ya. Ini adalah Shibusawa Eiichi. Siapa sih Shibusawa Eiichi? Kita lihat ya. Shibusawa Eiichi adalah sebenarnya dia seorang apa ya? Seorang bisnismen ya. Dia Jitsugyoka di sini, bisnismen. Kalau kita lihat kedisiplinannya ya, ada membuat jadwal kerja 2 minggu ke depan, bekerja dan bertemu orang sesuai jadwal. Ini kan seakan remeh gitu ya. Tapi justru ini yang membuat Jepang jadi maju gitu loh maksudnya ya. Di sini kita lihat di Jepang saat itu terlambat 20 menit itu biasa. Tapi di Amerika tidak ditolerir, tidak bisa ditolerir. Sekarang malah mungkin kebalik ya. Dimana di Jepang ini sama nggak sama kayak Indonesia nih Minasang? Kita baca yang merah. Di Jepang saat itu ternyata gimana? Ada nggak persamaan dengan Indonesia? Halo, udah deh Shoka. ada Ada ya, ada eh, persamaan. Apa nih persamaannya? ngerokok ketika bertahan. So, Desne. Merokok ya, merokok Mm. santai ya sebelum bekerja. Ini kan kita banget ya, gitu ya. Kalau di kantor-kantor seperti itu ya, merokok santai sebelum bekerja. Justru kalau di Amerika ceritanya adalah membaca koran sambil makan, nah, gitu ya. Eh, untuk menandakan mereka itu sibuk ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan budaya fast food juga ya. Fast food kan kita lihat, meskipun kalau buat orang Indonesia cannot relate ya, mungkin nggak kenyang kalau nggak makan nasi, duduk diem makan nasi gitu ya. Sementara kalau Amerika makan burger sambil jalan ya, sambil lari-lari. Nah ini Amerika seperti itu saat itu ya. Jepang malah masih santai-santai gitu ya. Sementara Amerika aja sudah seperti itu. Nah ini adalah dia seorang bisnismen ya sebenarnya. Nah ini yang menerapkan pola pikir seperti ini terhadap bangsa Jepang. Makanya itu sumbangsih dia menjadikan Jepang negara maju ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada juga tokoh namanya siapa Minasang tokoh ini. Bisa dibaca? Hidetsugu Yagi. Hidetsugu Yagi. Di sini Hidetsugu Yagi ini ternyata adalah dia ini saya kurang tahu tokoh apa saya lupa ya. Intinya dia diundang ceramah oleh Pemda saat itu ya. Datang lebih awal untuk memulai tepat waktu ya. Nah, ini menarik nih Minasang nih ya, jam ya. Acara ternyata harus dibuka oleh pejabat dan pejabatnya terlambat ya. Ini kan kita can relate banget ya Minasang ya. Ada acara nunggu lama harus dibuka dulu sama pejabat, terus apa namanya? eh Sambutannya banyak banget, ada sambutan A, B, C, D gitu ya, acara intinya jadinya molor ya. Ternyata
ini adalah fun fact yang kita nggak tahu ya. Kita baru tahu nih. Fun fact-nya ternyata apa? Jika pejabat datang tepat waktu itu ternyata kenapa minasang? Diremehkan. Diremehkan. Karena dianggap bukan orang penting atau dianggap tidak sibuk ya. Jadi apa namanya? Ya gini sampai marah dan pulang naik kereta ekonomi untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan orang penting gitu ya. Katanya kalau pejabat itu yang penting malah harusnya telat supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa mereka itu orang sibuk ya. Ini pencitraan sekali ya. Dikatakan bahwa biasanya pejabat level gubernur atau wali kota ini datang terlambat 30 menit sampai 1 jam untuk menunjukkan bahwa mereka eh, orang sibuk ya. Jadi ini apa namanya? Ini bukan dongeng-dongeng mitos belaka ya, Minasang ya. Tapi ini beneran ya. Ini beneran mentalitasnya seperti itu dulu ya. Jadi kalau kita lihat kok bisa beda? Ya karena memang mereka berubah gitu, berubah dan konsisten ya. Nah, di sini kita lihat ada kampanye, banyak sekali asosiasi dan kampanye ya. Kalau saya berikan saran sih, Minasang coba deh baca beberapa asosiasi-asosiasi Jepang ya. Jepang ini senang sekali membuat asosiasi. Buat apa ya? Buat sebagai kayak langkah konkretnya negara memajukan masyarakatnya gitu ya. Nah, ini selain asosiasi, mereka juga sering banget mendirikan kampanye nasional ya, membangun tradisi rajin dan hemat nih. Kalau Minasang suka melihat ini ya, seperti ini poster-poster zaman dulu, itu sebenarnya bisa sebagai arsip sejarah ya. Kalau kita lihat nih, mereka lihat dari poster dari Amerika nih. Coba kita lihat gambarnya dan lihat tulisannya di bawah coba Minasang. Tulisannya apa itu? Result of apa itu? Results of Result of doing. pending. Oh, result of saving. Sorry, Result of pending. spending Of misalnya. pending. Spending and saving, dua hal yang sangat kontradiksi ya. Spending and saving, di mana saving itu menabung, sementara spending itu foya-foya. Intinya kalau foya-foya ini sampai jadi uh, gelandangan gitu ya, diusir, nggak bisa bayar rumah. Sementara kalau saving itu menabung, kita jadi orang kaya gitu. Seperti ini maksudnya. Ini sebenarnya eh pola-polanya Barat ya, pola pikirnya Barat yang benar-benar contoh sama Jepang. Nah, ini salah satu kampanye hidup hemat atau thrift movement ya. Thrift ya, jadi ingat thrifting ya, thrift movement. Ini dilakukan oleh Amerika untuk menanggulangi masalah sosial ya. Di sini kan posisinya Jepang sama seperti Amerika gitu ya. Di mana Amerika ini dulu juga miskin, tidak seperti sekarang gitu ya. Menjadi negara kaya, negara maju. Nah, Jepang kan berarti pengennya kayak gitu. Nah, apa yang dicontoh ya udah dicontoh dari sini gitu. Sampai mereka intinya kayak apa namanya hidup lebih hemat ini dianggap sebagai salah satu penyelamat gitu ya. Nah, di mana Jepang saat itu masih sangat miskin. Nah, kemudian di sini sampai ada seorang tokoh namanya Tomoichi Inoue ya berpikir bahwa orang Jepang ini males banget ya. Ternyata peternak ayam aja kerjanya asal-asalan ya. Sehingga ayam di Jepang per tahun cuma bertelur 40, sementara di Jerman bisa sampai 70. Intinya kurang kerja keras gitu ya, masih agak pemalas. Terus nih. Nah, kita bisa lihat di sini ya, Jepang di masa awal abad Perang Dunia Pertama ya. Coba kita lihat di tiga ini ya. Nah, ternyata industrialisasi ini membawa dampak urbanisasi dan perubahan gaya hidup ya. Tetapi sayangnya di sisi lain ada kesenjangan sosial yang semakin parah, gapnya semakin parah antara si kaya dan si miskin. Sehingga itu menimbulkan apa Minasang ketika gap sosial itu semakin parah, menimbulkan Ya, kerusuhan. Mm-mm. Kerusuhan. Kerusuhan. Menimbulkan kriminalitas pastinya kan. Jadi karena ada yang kaya, ada yang miskin, gapnya terlalu jauh menimbulkan kriminalitas. Nah, akhirnya pemerintah ini melakukan apa? Kampanye, reformasi, pola hidup ya yang sesuai dengan judul buku yang kita baca ya. Nah, di sini dari bulan November 1919 sampai awal 1920 ya sekitar 2 bulan diadakan pameran Life Improvement di Museum Pendidikan Tokyo. Life Improvement atau bahasa Jepangnya apa tadi Minasang? Judul bukunya apa? Seikatsu Kaizen. Sekatsu Kaizen. Soalnya Sekatsu Kaizen ya itu judulnya itu adalah Life Improvement dengan pameran berupa foto dan poster mengenai pola hidup lebih efisien menyangkut
sandang, pangan, dan papan. Nah, ini yang paling premier, yang paling apa namanya primer ya, primer yang paling utama ya. Di sini kita lihat bahasa Jepangnya adalah apa nih? Pameran life improvement. Apa itu sebelah kanan nih? Sekatsu, Sekatsu Kaizen, Tengrangkai. Sekatsu Kaizen, Tengrangkai. Minasang bisa lihat apa poster-poster apa sih yang dipajang ya? Apa namanya? Apa sih namanya? Edukatif itu. Ya pokoknya peraga apa yang dipasang dia sehingga mereka bisa lihat oh seperti itu. Nah, misalnya contohnya apa nih? Mungkin saya juga tidak apa ya, maksudnya sedikit sulit menerjemahkan, menafsirkan ya. Misalnya contoh-contoh posternya seperti ini ya. Poster pameran Seikatsu Kaizen desu ne. Kita bacanya dari kanan ya, Minasang ya ini ya. Coba kita baca dari kanan apa nih? Eh, Shu- Jinsei, Ihong. Shujin ya, dari kanan. Oh, Shujin Sujin. Hong-i. Oh, sebenarnya. Sujin Hong I no Jutaku. Hai, Shujin Jung Ino Jutaku desu ne. Itu artinya saya kurang paham ya, tapi intinya kayak eh, perumahan apa namanya tempat tinggal ya. Shujin Home Ino Jutaku. Coba saya lihat ya di sini. Kemudian ada juga poster pameran yang lain. Nah, kalau yang ini sedikit bisa saya tafsirkan ya. Bisa baca nggak? Coba di itu kayaknya sudah saya terjemahin ya. Dari kanan bacanya. Kate no. Kate no Coba baca yang lainnya. Kairyo wa Sakizu, Sakizu eh Yukata Yukata Ah, ka Ryojo Setsu Setsubi. Setsubi Kara Setsubi Kara. Itu adalah Daidokoro ya. Hai, Daidokoro ya. Oh, Daidokoro Hmm, sebenarnya. bentuk lamanya Tai, Nesne, yaitu Oh, bentuknya seperti itu, iya. Seperti Taiwan, Tai-nya ada yang Tai ini, ada juga Tai yang bentuk lama. Ya, memang Tai bentuk lama seperti itu ya. Kita baca dari kanan ya. Kate no kairyo. Kairyo itu sama dengan kaizen, desne perbaikan ya. Kate no kairyo wa mazu. Ini bacanya mazu ya. Saki dan mazu itu bahasa kanjinya mazu. Daidokoro no setsubi kara. Artinya perbaikan rumah tangga gitu ya atau keluarga itu dimulai dari apa ternyata Minasang? Ternyata dimulainya dari 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 dapur. 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 Oh, desnya dari dapur. Ini artinya memang luas ya. Misalnya apa namanya? eh apa nih misalnya ada ibu-ibu memasak gitu ya, ibu-ibu memasak menjahit gini ya. Kalau perbaikan keluarga ya artinya ibu ini harus bisa memasak, menjahit, menyiapkan semuanya. Kemudian selain itu juga misalnya dari sanitasi dapurnya seperti apa sanitasi dapurnya ya. Misalnya rumah-rumah kayu mudah terbakar atau seperti apa ini gini ya. Itu juga harus diperhatikan karena menurut mereka reformasi papan ini maksudnya salah satunya ini eh, perbaikan rumah tangga dimulai dari dapur ya seperti itu. Hun iya Hun iya. Nah, coba kita baca lagi yang contoh lain. Nah, ini juga saya kurang paham ini apa ya kurang lebih ya. Koto Rio Riorika Rioriwa Kateno Kateno dan Raku. Hmm, ini coba nanti saya eh, cari tahu lagi ya. Intinya kayaknya ini tuh maksudnya adalah apa ya barang antik kan ya? Barang antik kotohing. Barang antik adalah kesenangan rumah tangga atau gimana ya itu ya nanti coba saya cari. Pokoknya ini adalah contoh-contoh poster dari Sekatsu Kaizen Tengrangkai ya. Jadi gimana sih mendirikan rumah tapi dengan apa namanya dengan standar barat, standar yang tepat, standar westernisasi dan modernisasi ya. Nah, kira-kira tujuannya apa nih Minasang? Tujuan pameran life improvement. Ternyata untuk apa Minasang coba dibaca? Menyadarkan para Menyadarkan para pengunjung betapa besarnya manfaat yang dapat diperoleh dengan menghilangkan pemborosan waktu dan energi dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. So, di sini, hai. Jadi, menyadarkan para pengunjung ya, maksudnya orang Jepang terutama ya, bahwa
betapa besar manfaat yang dapat diperoleh dengan menghilangkan pemborosan waktu, energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya kalau kita bisa lihat ya, di Jepang itu kan ada tuh Minasang ya, siapa sih namanya, eh, yang ratu bersih-bersih itu, Minasang pernah lihat, pernah tahu? Ratu bersih-bersih, ratu bersih-bersih. Marie Kondo kan nah. Heeh. Marie Kondo ya. Hai, Marie Kondo. Pernah dengar Marie Kondo, Minasang? Marie Kondo. Yang itu, yang Enggak apa sih, namanya? Ini ya, jadi apa namanya? Nah, ini bersih-bersih ya. Hai. Jadi intinya dia itu Japanese Professional Organizer and Consultant ya. Jadi yang dia punya ide untuk apa sih namanya, kayak idenya itu eh, minimalis ya. Jepang itu kan tergila-gila sama minimalis ya Minasang ya. Kebalikan saya yang suka banget barang ya. Minimalis ya, life changing of apa ini ya, maksudnya minimalis itu membuat hidup ini lebih tenang ya, intinya seperti itu. Ini juga sebenarnya perwujudan dari reformasi ini ya, reformasi life improvement di dunia modern ya, di dunia sekarang ya, seperti itu. Ya dengan itu kan, ya memang kalau dipikir benar juga, kalau kita barangnya semakin sedikit, kita nggak dipusingkan oleh barang itu ya, tidak dipusingkan oleh harta-harta itu. Akhirnya kita bisa lebih fokus untuk kejar kehidupan yang lebih baik ya, seperti itu. Ini juga selain itu ada union atau eh, semacam asosiasi juga, Better Life Union atau BLU ya, di mana di sini mereka mencanangkan 9 agenda di sini. Nah, dia memulai kampanye melalui apa saja kampanyenya, Minasang? Melalui pameran, 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 pamflet, Pameran. majalah, pamflet majalah, majalah, dan buku, buku ya. Jadi kampanyenya tidak hanya lisan saja terus atau pameran terus hilang, tapi mereka juga mencetak pamflet majalah, buku, tulis nih. Kemudian di sini mereka menerbitkan majalah yang berisi himbauan dan pembahasan konkret untuk hidup hemat dan efisien. Maksudnya pembahasan konkret untuk hidup hemat dan efisien ya. Jadi gimana caranya ya? Karena ini sebagai kunci kemajuan, bahwa kunci kemajuan adalah efisiensi. Di sini apa yang kita keluarkan harusnya tidak lebih besar dari apa yang kita dapat, intinya gitu ya. Sebisa mungkin efisien ya, atau tidak membuang-buang energi gitu. Nah, kemudian coba kita lihat Minasang. Coba bisa bisa baca nggak ini? Ini salah satu posternya juga, poster Sekatsu Kaizen. Kita baca dari kanan, coba Minasan. Tokiwa, Toki, Tokiwa, eh, Tokiwa, Ini apa ya? shi, Iya, ini bahasa Mandarin sih ya. She itu kan seperti she, wa gitu ya. Toki, hai, she gitu ya. Waktu adalah uang. Di sini no man apa nih? Eh, mani, Sutanashi, mani apa? manimatsu, eh, Manimatsu Tanashi. Apa ya? manimatsu tanas, Yang bisa saya baca yang sebelah ininya ya. shi, Otagaini jikan wo sekaku ni mamorimaseo ya. Mamorimaseo itu maksudnya masyo ya. Otagaini saling gitu ya. Jikan wo, wo-nya pakai wo yang wo katakana gitu ya. Jikan wo sekaku ni mamorimaseo ya. Mari saling menjaga ketepatan waktu di sini. Jadi saling menjaga ketepatan waktu di sini ya. Otagai ni jikang mamorimasu. Mamorimasu. Mamorimasho. Tapi kalau bahasa zaman lalu adalah mamorimasu ya. Nah, di sini ternyata ada namanya Toki no Kinembi. Maksudnya apa Minasang, Toki no Kinembi di sini? Hari Toki no Kinembi. Hari apa Minasang? hari peringatan waktu. Hari peringatan waktu ya. Maksudnya peringatan waktu tuh kayak tentang waktu. Ingat loh, Jepang itu dulu kalau kita lihat Jepang jadi negara paling maju sedunia, dibilang paling tepat waktu ya, karena kita mati-matian jadi orang yang tepat waktu, maksudnya kayak gitu ya. Ingat nih, ingat gitu ya, kalau mau maju negaranya harus efisien ya, tepat waktu, tidak boros, misal begitu ya. Nah, di sini banyak sekali beberapa komisi yang didirikan BLU, jadi di bawah asosiasi itu ya. Misalnya, komisi masalah ritual dalam kehidupan bermasyarakat. Ritual itu misalnya
kayak Shinto punya ritual apa, itu juga diatur ya supaya tidak pemborosan. Komisi masalah sandang atau pakaian, masalah perbaikan gizi. Terus ini juga ada seremoni Hinamatsuri ya, khusus Hinamatsuri. Mungkin karena Hinamatsuri kan harus beli pajangan boneka itu ya Minasang ya, itu tidak murah. Kemudian komisi apa nih Minasang nih? Yang penting juga nih yang bagian yang coklat ini. Komisi masalah Penampilan, Penyeragaman, penanggalan, dan tradisi ritual penanggalan dan tahunan. tradisi ritual penanggalan, tahunan. ritual Ini di sini untuk apa tujuannya? Yaitu untuk supaya Jepang fokus gitu ya. Misal kayak kemarin saya bilang, Jepang tahun barunya ada nggak Imlek? Punya nggak tahun baru Imlek? Nggak punya, karena mereka ngikutinnya Barat. Ngikutinnya tahun baru sekali aja lah, nggak usah ada Imlek-Imlekan. Satu kali aja, misalnya apa namanya, satu kali aja tuh tahun baru aja tanggal 1 Januari biar bareng sama Barat ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga komisi no masalah rumah tinggal. Di sini masalah perbaikan gizi, rumah tinggal, sandang gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada selain itu ada juga Bunga Sekatsu Kenkyuka ya, banyak sekali ya. Bunga Sekatsu Kenkyuka ini adalah tokoh-tokoh yang sangat terhormat di Jepang, yaitu Yoshino Sakuzo sama Takeo Arishima ya. Ini kalau nggak salah mereka juga sastrawan ya, Takeo Arishima ini. Ada juga Morimoto Atsukichi, ini mendirikan lembaga penelitian kehidupan yang berbudaya. Dengan tujuannya adalah sosialisasi pola hidup berbudaya, modern dan rasional kepada masyarakat luas ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dikirim ke barat untuk kayak merubah adatnya Jepang yang jelek ya gitu. Nah, contohnya Minasang, kita lihat nih di sini. Ada beberapa menarik sekali ya, beberapa himbauan yang menjadi budaya Jepang hingga kini. Apa saja contohnya Minasang? Kalau sandang, pakaian, kenapa? Satu orang cukup bawa Satu tiga orang seragam. cukup 3 setel pakaian. Kalau pakaian saja. Kalau makan, atau kali makan cukup apa Satu nih? kali makan. Satu kali makan cukup 2 atau 3 jenis lauk. buat Kemudian koleksi yang rumah, perlu uang perabot, koleksi yang tidak Tidak perlu. Tidak perlu. Terus panduan-panduan untuk apa lagi nih? Upacara pernikahan, Upacara untuk upacara pernikahan. berkabung, ritual Panduan rutin untuk tahunan, upacara berkabung, panduan untuk untuk rutin berpakaian tahun, lebih ritual rutin sederhana. tahunan, himbauan pakaian lebih Nomor 8 sederhana, ini, himbauan kepada warga kota untuk biasakan diri jalan biasakan kaki, diri jalan himbauan kaki. untuk menerapkan pola hidup Ini sederhana dan sehat. himbauan untuk menerapkan pola hidup sederhana dan sehat. So, di sini ya, kita bisa lihat di sini ya. Ada istilah kayak sandang, coba sandang pakaian ya. Satu orang cukup punya 3 setel pakaian aja. Ini kan minimalis Jepang ya. Kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa ngelihat ke masa lalu, Jepang katanya penggila minimalisme. Ya ini dulu dulu aja diajarin seperti ini soalnya ya. Jadi bukan baru-baru ini, emang dari dulu diajarin seperti ini. Kemudian pangan, satu kali makan cukup 2-3 jenis lauk. Nah, kalau kita gimana nih Minasang? Lauknya minimal berapa? Minimal 5 ya. Ada istilahnya apa sih Minasang kalau Jepang ini? Ichiju, san. Bisa baca ini apa? Ichiju. Ichiju Sansai. Betul, Ichiju Sansai ini adalah konsep makanannya orang Jepang ya, yaitu satu ju itu siru atau jiru, apa maksudnya? Satu kuah ya, satu satu sup kali ya, satu sup untuk kuah gitu ya, dan sansai 3 sayur. Sayur. Ini ya, satu sup atau kuah 3 sayur. Ichiju Sansai. Kemudian papan itu misalnya rumah yang tidak perlu dibuangin, kemudian panduan-panduan pernikahan, berkabung, tahunan. Ini makanya kalau kita lihat kok Jepang punya ya kayak waza-waza punya etiket, etika ini, etika pakai sumpit, etika apa ya, karena memang suka kayak gini, suka bikin kayak gini dari dulu ya. Terus nah ini berpakaian lebih sederhana. Mungkin kalau kita lihat orang Jepang pakaiannya tidak mencolok, tidak norak gitu ya. Itu mungkin memang dari mentalitas seperti ini juga. Sampai ada himbauan warga kota untuk membiasakan diri jalan kaki. Wah, ini ternyata eh, salah satu kampanyenya negara juga ya. Jadi bukan hanya apa sih, bukan hanya omong doang, tapi memang ini kampanyenya negara yang sangat diikuti oleh Jepang ya. Kemudian pola hidup sederhana dan sehat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat Jepang itu ya
sekarang orang Jepang yang sekarang ini adalah produk dari kampanye-kampanye pemerintah Jepang yang dilakukan secara berkepanjangan ya seperti itu. Nah, di sini bahkan sampai ada ini kita bisa lihat di sini ya. Hidup hemat dan rencana kerja yang konkret di mana setiap tanggal 1 itu saat itu dijadikan sebagai Hari Bakti Kebangkitan Asia. Ini saya nggak tahu bahasa Jepangnya apa ya. Saya ngambil dari Seikatsu Kaizen. Jadi di mana seluruh warga ini diwajibkan mawas diri, introspeksi atas pola hidup masing-masing ya sampai ada muhasabahnya gitu ya tanggal 1 Hari Bakti Kebangkitan Asia. Waduh. Ya, jadi di sini seluruh negara ini, seluruh negeri ini, kepala desanya, kepala daerahnya ini menyusun juklak yang konkret dan terperinci untuk merealisasikan pola hidup hemat dan rajin bekerja. Ya, nah ternyata setelah kalah perang tahun 45 ini juklak tersebut dilaksanakan kembali dengan tujuan membangun kembali industri dan ekonomi nasional. Jadi pengaruhnya besar sekali ya. Nah, Nah, di sini juga ada minasang yaitu wajib kerja ya. Wajib kerja di sini kita lihat ada saat itu di zaman perang ya, banyak prajurit itu kan meninggal gugur ya. Banyak warga sipil ini dikerahkan ke medan perang. Jadi kayak orang-orang biasa kayak kita tiba-tiba disuruh perang ya. Kenapa? Karena banyak unit kerja akhirnya membuat banyak unit kerja ini kekurangan tenaga kerja. Di sini. Nah, Nah, di sini kita lihat ya, Minasang ternyata saat itu berarti 1941 sebelum Perang Dunia, sedang Perang Dunia ya, sedang PD2 kan tahun 1939. Di sini laki-laki dan perempuan ini warga sipil ini diorganisir dan dikerahkan ke pabrik untuk kerja saat itu ya. Karena banyak yang dikerahkan ke medan perang, ada juga yang dikerahkan ke pabrik untuk kerja ya. Sampai ada larangan laki-laki usia produktif nih ya, Minasang, melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan. Jadi kayak gendernya tuh dilihat gitu ya, gender ya kalau dibilang gender balance yang nggak balance banget, tapi dilihat juga gendernya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan, kalau laki-laki dikasih yang lebih berat gitu misalnya ya. Nah, ini juga ada namanya pembekalan keterampilan gitu ya. Jadi mereka negara ini memberikan bekal keterampilan intinya ya. Karena kaget di sini kayak kita misalnya warga sipil direkrut militer. Kan kaget masa kita nggak pernah jadi tentara ya tiba-tiba suruh jadi serdadu perang, menjalani pelatihan teknis dan kedisiplinan ya. Sampai nah ini yang bagian ungu ini Minasang kita bisa lihat. Apa nih bagian ungu nih kita baca. Selama era Sama perang Selama era perang, kualitas SDM Jepang mengalami peningkatan signifikan. Baik, selama era perang ini kualitas SDM Jepang ini sampai mengalami peningkatan signifikan di sini. Jadi SDM-nya Jepang ini mengalami peningkatan signifikan. Jadi eh, sangat apa namanya eh, meningkat pesat gitu ya. Dan itu eh, apa ya suatu capaian yang sangat tinggi ya. Era perang di mana negara-negara Asia itu masih belum ada apa-apanya ya. Tapi Jepang sudah unggul SDM-nya. Itu kan suatu suatu sesuatu yang membuat kita tercengang gitu. Oh, bisa ya di zaman perang aja SDM-nya tinggi gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi modal Jepang untuk membangun kembali industri pasca kalah perang ya. Nah, ini tidak lupa adalah adanya rekreasi ya, minasang rekreasi di sini adalah maksudnya rekreasi adalah bagaimana negara mengatur eh, rekreasi atau sarana hiburan untuk pekerja supaya tidak jenuh ya. Pastinya tidak mungkin bekerja terus ya. Ini juga dicontoh dari Barat ya. Misalnya Amerika punya National Recreation Association atau NRA ya. Ternyata remaja ini diberikan kegiatan yang berkonsepnya 4H, Heads, Hand, Heart, Health gitu ya. Berpikir, kerja nyata, mengasah empati, menjaga kesehatan diri ya. Jadi rekreasi itu tidak hanya sekedar lihat-lihat aja, tapi gimana membangun solidaritas, gimana membangun rasa tolong menolong ya seperti itu. Entah itu apa mungkin bentuknya seperti pramuka atau apa gitu ya, pecinta alam misal. Sampai Jerman juga punya itu organisasi rekreasi Kraft Durch Freud ya ini ya. Kekuatan yang bersumber dari kebahagiaan misalnya kegembiraan misalnya piknik, mendaki gunung, kegiatan kesenian. Ini kalau kita lihat ya Minasang ya, Jepang ini misalnya kita lihat di
zaman sekarang ya, orang-orang tua di Jepang itu kan sibuk ya. Sibuknya sebenarnya bukan sibuk bekerja yang kantoran gitu, bukan. Tapi mereka itu sampai tua masih pada melakukan kerjaan apapun gitu ya. Apa aja dikerjain ya, bikin kesenian, bikin kerajinan. Bahkan kalau misalnya ke Jepang, lihat di Shiakusho itu biasanya ada kayak pameran-pameran hasil karya atau prakaryanya orang tua gitu ya. Karena apa? Karena itu memang didaya gunakan ya, mereka orang-orang tua ini tidak hanya ya sudah tidak produktif terus diem. Mereka itu ada aja yang dikerjain ya. Seperti itu. Itu juga termasuk rekreasi sebenarnya ya, rekreasi. Jadi rekreasi ini untuk meningkatkan produktivitas ya. Di sini juga ada seperti di Italia ya. Italia dia ada namanya Opera Nazionale dopo Lavoro ya. Yang artinya klub nasional setelah jam kerja ya. Di mana kita lihat ada apa saja nih contoh-contohnya. Ada Pertandingan olahraga, olahraga, kemudian Pertandingan olahraga, pertandingan pementasan kesenian, program kesenian, pendidikan kesenian, program pendidikan pemberian kesenian subsidi. tingkat daerah, Daerah pemberian subsidi kepada warga. pemberian subsidi kepada warga. So di sini ya, jadi apa namanya, pertandingan olahraga, pementasan kesenian ya. Kalau kita lihat orang Jepang kan suka banget nonton kayak Yakyu gitu kan, habis kerja misalnya nonton Yakyu, nonton apa bola itu kan kalau dipikir-pikir itu juga suatu budaya ya, budaya yang memang sudah ditanamkan dari zaman perang ya, seperti itu ya, seperti ini. Makanya ini eh, contekan-contekan dari Barat ini yang membentuk mentalitasnya orang Jepang sekarang ya. Ini ada namanya Takugodo ya. Takugodo ini sampai mendirikan lagi asosiasi rekreasi Jepang ya. Kalau Minasang penasaran nih ya, Minasang bisa nulis penelitian atau skripsi tentang asosiasi-asosiasi di Jepang ya. Itu sampai sekarang masih ada ya. Apa-apa biasanya apa sih yang namanya kalau asosiasi ya? Atau dicari dulu pakai bahasa Inggris gitu misalnya Japan Recreation Association, dia eh, program kerjanya apa saja gitu ya. Makanya kalau kita lihat Jepang negaranya bersih banget, maju banget, teratur ya, karena hampir setiap hal itu mereka punya asosiasinya, punya tempatnya gitu ya. Bahkan event kayak rekreasi ini juga ada tempatnya. Misalnya ya, mereka adakan kongres setiap tahun, membahas rencana rekreasi ke depan. Jadi ada ilmunya gitu. Kemudian evaluasi pelaksanaan program pertandingan olahraga dan kesenian. Makanya nggak heran misalnya Jepang juara juga nih di ajang-ajang olahraga. Ya karena memang itu sudah jadi apa namanya, udah jadi ditanamkan dari zaman perang ya. Kemudian kita lihat di sini juga mereka meningkatkan angka kelahiran, kesehatan, dan stamina ya. Seperti apa caranya? Misalnya di sini kita lihat di tahun Januari 38 ini Dirjen Urusan Kesehatan Kesejahteraan Rakyat ini berubah menjadi Kementerian Kesehatan Rakyat ya, Kemenkesra di sini. Di mana puskesmas di seluruh Jepang ini gimana Minasang? Di berapa tahun itu antara 37 sampai 42 tuh? Berapa tahun ya? 37 sampai 42 berapa tahun? 5 tahun ya? ya 5 tahun ya, 5 tahun. Coba 5 tahun misal lihat, Minasang lihat 5 tahun. Dalam 5 tahun puskesmas di Jepang naik berapa unit tuh kira-kira tuh? Hampir, Hampir 100, hampir 3 kalinya. 107 Oh, 4 kalinya malah ya. kali. Hampir 4 kalinya ya. Misalnya anggap saja 50 kali 4, 200. Hampir 4 kali lipat setelah 5 tahun puskesmas. Ini kan berarti suatu kemajuan gitu ya. Akhirnya mereka juga bikin sistem rekam jejak ibu hamil misalnya ya di situ. Di era perang ini prestasinya apa? Bahwa di era perang sampai angka kematian bayi ini turun. Kondisi kesehatan dan pengetahuannya ini dan kesadaran menjaga kesehatan ini umumnya lebih membaik ya. Ini bisa dibayangkan di era perang ya, saat itu Jepang juga masih bisa bertahan ya, bertahan dengan cara ya ini karena pemerintahnya juga apa mencanangkan banyak sekali program yang dilaksanakan gitu ya. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ya kesimpulannya apa saja Minasang. Ternyata reformasi hidup ini dianggap lebih apa?
meningkatkan Lebih meningkatkan kesejahteraan hidup dianggap lebih jauh lebih krusial lebih daripada krusial daripada perubahan daripada sistem sistem pemerintahan. pemerintahan ya. Ya, kita jauh lihat. dari Ya, kita lihat ya. Bahkan reformasi pola hidup atau Seikatsu Kaizen ini dianggap lebih penting, lebih krusial, lebih darurat, lebih lebih butuh daripada sistem pemerintahan. Coba bisa dibayangkan ya, Minasang ya. Bukan sistem pemerintahannya yang diubah-ubah, tetapi justru gimana ya caranya hal-hal yang seperti itu diasosiasikan, maksudnya dibuat asosiasi, dikampanyekan, dikonkretkan, itu lebih baik daripada sistem hanya merubah sistem pemerintahan. Kemudian reformasi pola hidup ini dilakukan apakah hanya secara teori saja? Ternyata secara Secara konkret. konkret dan Konkret detail, dan hampir di detail. semua lini kehidupan ya. Makanya Minasang kalau bisa lihat asosiasi Jepang apa saja banyak sekali ya itu, bahkan kalau bagi kita itu hal-hal receh, ternyata bagi Jepang tidak ya. Kampanye dilakukan pemerintah Jepang ini ternyata mencontoh kampanye yang dilakukan oleh Bangsa Barat bangsa atau Barat, Bangsa Western Barat, Amerika dan barat. Eropa contohnya. Amerika dan Eropa. Sorry, Uni Eropa. jadi ya itu tadi, Barat itu tidak hanya dianggap sebagai kekuatan asing, tapi memang dicontek sama Jepang. Makanya kalau Jepang bisa sejajar sama Barat ya karena memang belajarnya udah lama, gitu ya. Nah, ternyata reformasi pola hidup ini membentuk apa? mental dan Bentuk Mental dan karakter. Dan karakter Jepang hingga sekarang. mental dan karakter Jepang hingga kini ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ternyata itu bukti-buktinya. Nah, kalau ditanya Jepang maju karena prinsip Bushido, karena keturunan Dewa Amaterasu Omikami. Salah, kita bisa ngomong itu adalah dari reformasi pola hidup atau Sekatsu Kaizen. Sekatsu Kaizen lah itu yang bikin mentalitasnya Jepang seperti yang kita lihat saat ini ya. Seperti itu Minasang, ada yang ditanyakan atau ditambahkan mungkin? Silakan. Gimana nih Minasang, pusing atau menarik atau enggak sih ini? Kalau menurut saya menarik sih. Enggak menarik ya? menarik Sensei. Menarik, Sensei. Sensei. Menarik. Coba kita lihat ya sebentar. Misalnya Japan apa ya? Asosiasi apa ya? Japan Aso... Banyak banget lah pokoknya ya. Japan Association. Japan Association Grid. Japan Association of Singapore National. Japan Association of... Misalnya apa ya? Kemarin apa sih? Tadi Better Life Union ya misalnya ya. Better Life. Better Life Union Japan. Misalnya kita lihat. Sekatsu apa ini misalnya ya. Care Service. Better Life. Better Life Japan. Nah, ini seperti ini. Ini ada semuanya itu ada. Ini nyampe langsung ada websitenya. Ya menarik sekali ya. Ada websitenya. Jadi kalau kita pengen lihat itu program kerjanya seperti apa itu ada semua di sini. Jadi ada apa namanya? Ada apa yang bisa kita baca di sini ya. Banyak sekali ya. Better Life Japan. Misalnya asosiasi apa lagi nih misalnya. Housing planning, Better Life Union ya tadi ya. Terus misalnya apa lagi ya? Banyak sekali. Kemarin apa ya? Aku lupa. Coba poster. Seikatsu Kaizen Post. Misalnya ya. Nah ini ya, Seikatsu Kaizen Posta. Ini ada lagi nih, ini apa nih? Saya nggak tahu yang ini. Buang-buang air apa ya? Sama toilet ya, coba kita lihat. Ini bahasa Mandarin ya? Mandarin apa Jepang? Nah, ini adalah poster-posternya Seikatsu Kaizen Tenrankai. Ya, seperti ini tadi. Ini atau ini nih, apa nih?
Ima skoshi bunka setsubini. Kira-kira ngapain ini ya Minasang ya? Ini poster apa nih? Skoshi. air Poster di seperlunya. toilet, jangan jongkok. Iya kali ya, toiletnya, toiletnya sudah berubah jadi toilet ini loh. Ya. Lu kayak apa ya? Jangan jongkok di toilet duduk Jangan kali sensei. jongkok. Iya, Heeh. apa janjian dia Atau jongkok, jongkok di toilet duduk ya? Waduh, Iya, iya masuk kasih bungkus Setsubini. Oh iya ya, kita baca dari kanan ya, misalnya ya. Ima Sukoshi apa nih Minasang bisa baca nggak? Ima Sukoshi Imas Koshi Bunka Koshi Setsubini. Setsubini Oh Sitashi iya, oh Shitashime. 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 Oh ya 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 ya. Imas Koshi Bunka Setsubini Shitashime. Shitashi itu kan dekat ya. Mungkin maksudnya eh, apa ya berbuat baik maksudnya gitu ya. Eh saat ini maksudnya Sukoshi ya, sedikit demi sedikit eh apa namanya Bungka Setsubi ya, fasilitas budaya ini kita dekat kali ya. Oh, maksudnya kita dekat. Oh, ya. Jadi kayak seakan-akan coba kita kenalan ya, dekat dengan fasilitas budaya gitu ya. Fasilitas budaya ini maksudnya adalah misalnya ini ya, toilet. Toilet kan dari toilet seperti ini kan yofu ya apa dari barat ya, toilet barat. Kita jangan norak, maksudnya seperti itu kali ya. Kita jangan jongkok di atas toilet duduk gitu ya. Tadi benar ya, apa dari Minasang ya. Jangan jongkok di toilet duduk. Jadi maksudnya jangan apa sih, jangan norak lah intinya gitu ya. Jangan norak. Terus ini tadi apa namanya? Yang ini belum ketemu ya. Ini kayaknya tentang apa namanya? Barang antik deh ini. Koto ini barang antik ya. Coba kita lihat dan barang antik. Dan yang tadi ya. Kemudian apalagi ini ya, perbaikan rumah tangga bermula dari dapur. Oh, ini menarik sekali nih Minasang bisa dibaca ya. National Museum of Nature and Science ya. Jadi ini ternyata ada di National Museum of Nature and Science. Bisa saya share ya ini ya. Itu saja Minasang. Adakah pertanyaan atau tambahan? Mungkin Ideska. Saya share di sini ya. Apanya namanya? Posternya ya. Baik. Oke, itu saja ya Minasang ya. Sebentar, saya presenti dulu ya. Oh. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan silahkan tanya saja ya Minasang ya. Nggak ada berarti ini atau gimana? 14.06 ya ya. Baik, baik Minasang kalau belum ada pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya sampaikan ke saya. Ini saja dulu. Minggu depan sebenarnya tanggal merah ya. Gampang nanti mungkin antara atau nanti geser hari Senin juga kalau misalnya kayak kemarin Minasang bisa digeser hari Senin karena Jumat depannya itu Jumat besok kan libur lagi ya Minasang ya libur tanggal merah. Jadi mungkin kalau saya bisa ubah hari Senin tanggal 30 ya. Itu saja Minasang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan liburannya ya. Hai, otsukare sama desta. Surimashita. Hai, Terima arigatou kasih gozaimasu. Mas Ibu. Terima kasih Mas Desta. Hai, arigatou gozaimasu, Sensei.